Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Injil yang Heran. Bersama dengan saya, Pendeta Sony Manoa, saya ingin membagikan berkat kepada kita sekalian lewat satu tema yang menarik, yaitu bagaimana melakukan ibadah yang sejati. Mari sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Firman Allah berkata bahwa kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana cara kita mempersembahkan persembahan yang hidup? Bagaimana cara kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Nah, di dalam pengertian dari bahasa asli dipakai kata sao. Sao ini adalah, kalau diartikan secara harfiah, pengertiannya adalah bernafas. Artinya orang yang hidup adalah orang yang bernafas. Jadi warga netizen, Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, ketika kita mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, adalah hidupmu. Dan hidup ini adalah yang bernafas. Selama engkau masih ada di dunia ini, selama engkau masih bernafas, selama engkau masih Tuhan berikan kehidupan buat saudara dan saya, mari persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena satu ketika ajal menjemput kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa lagi mempersembahkan hidup itu kepada Tuhan, karena kita sudah meninggal. Tetapi selama kita masih hidup, dikatakan masih bernafas, mari kita berikan hidup ini yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak saja punya pengertian bernafas, tetapi pengertian lain adalah segar atau kuat. Nah, saudara, selama kita masih segar, masih kuat, mari kita mempersembahkan hidup ini bukan untuk dunia. Kita mempersembahkan hidup ini bukan untuk jadi budak bagi iblis. Kita membuat hidup ini hancur untuk kerajaan dunia ini alias setan. Tetapi mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau memberi hidup kita selama masih kuat, segar, kita masih bisa bernafas. Berikanlah pujian, hormat dan kuasa hanya bagi Sang Raja di tempat yang maha tinggi. Yang Rasul Paulus berkata bahwa persembahkan persembahanmu yang hidup. Kemudian bagian yang kedua dikatakan bahwa persembahan itu setelah yang hidup dan yang kudus. Nah, kita lihat di sini kata kudus. Kudus dipakai kata hagios. Hagios ini pengertiannya adalah orang-orang kudusnya. Artinya Allah punya orang-orang kudus yang sudah diasingkan, yang sudah dipisahkan, yang sudah disiapkan.
Haleluya. Jadi berbicara tentang kekudusan, saudara, adalah orang yang telah diasingkan. Artinya apa? Orang yang sudah berubah dari hidup yang lama. Dia sudah meninggalkan hidupnya yang lama. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dia hidup dalam kekudusan sampai menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari warga netizen, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tinggalkan hidupmu yang lama, tinggalkan dosamu, tinggalkan kelakuan-kelakuan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita belajar hidup yang penuh dengan kesucian dan kekudusan yang datang daripada Tuhan. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa berkenan kepada Allah. Di dalam bahasa asli dipakai kata bahwa eurestos. Eurestos ini adalah orang yang menyenangkan, adalah seseorang yang dapat diterima. Haleluya. Bagaimana saudaraku? Kita lihat, ketika saudara berkenan kepada Tuhan, berarti saudara bisa diterima oleh Tuhan. Siapapun dia, saudara. Ketika kita hidup bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, kita hidup kudus bersama dengan Tuhan. Maka yang ketiga ini, pasti kita bisa diterima oleh Tuhan. Banyak persoalan, tantangan dan ujian terkadang datang dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi jangan takut. Percayalah, Yesus penolong kita yang sejati. Dia Allah yang luar biasa dan siap menolong memberkati kehidupan kita sekalian. Jadi bagian yang ketiga ini, jadilah hidupmu berkenan kepada Tuhan. Ketika hidupmu berkenan, engkau berkata, ya Bapa, ya Abah. Wah, dia dengan tangan yang terbuka, marilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dahsyat bukan, saudara? Dia berkenan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari berikan hidupmu yang terbaik untuk Tuhan. Berikan hidupmu yang dapat diterima. Tinggalkan hidupmu yang tidak benar, tapi datanglah kepada Tuhan. Kapan saja, tangannya yang berlubang paku selalu menantikan kedatangan saudara kepada Dia. Dia Allah yang setia. Kapan saja, di mana saja saudara mau datang, minta ampun kepada Dia. Firman Allah berkata dalam Yesaya, walaupun dosamu merah seperti kermisi, tapi Tuhan sanggup untuk menyucikan bagaikan salju. Itu Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, dapat merubah kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara, apa itu hidup? Kehidupan ini kita memberikan hanya untuk Tuhan. Bagaimana melakukan ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ketika hidup kita yang masih bernafas ini kita berikan untuk Tuhan. Kemudian yang kedua, kita hidup di dalam kekudusan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus bisa dapat berkenan, dapat diterima oleh Tuhan kapan saja. Di waktu engkau punya susah, datang kepada Dia. Di waktu engkau angkat tangan, saat itu Tuhan turun tangan untuk menolong dan menjamah engkau. Itulah bagaimana melakukan ibadah yang sejati. 3 hal saya sudah sampaikan bagi kita sekalian, warga netizen, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam program Injil yang Heran, menjangkau saudara dimanapun engkau berada. Pastikan Tuhan mengasihi engkau. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Shalom,
Shalom. Shalom.